Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, kalau kita ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi hanya karena anugerah. Amin. Maka dari itu, waktu yang terbaik ini, waktu yang singkat, kita persiapkan, kita berikan terbaik untuk Tuhan. Kita tanggalkan setiap beban persoalan kita. Kita datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saya mau lihat seberapa banyak Bapak Ibu yang siap menikmati hadirat Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan ya Bapak, tetapi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Bapak. Buat setiap apa yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Buat apa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu di atas kayu salib untuk kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan dalam hidupku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sembah Dia pagi ini. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, dan kami bawa korban pujian kami hanya untuk Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari sembah Yesus. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Haleluya. Oh haleluya. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bagi Dia, beri pujian yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini.
bagimu ya Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus, karena kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami kagum akan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kamu bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di atas shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Kalau kita bersuka cita pada pagi hari ini, mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus namanya menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, tunjuk Yesus. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Batu Karang saja. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Bisa lebih keras lagi Bapak Ibu. Jemaat saja katakan sebab ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena Tuhan mengasihi hari esok. Bersama-sama kita nyatakan sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena Yesus adalah hidup kita, hidup kita menjadi berarti, amin. Hidup kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan menerima benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Bimbing setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa.
Kami boleh menjadi berharga karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Pendekar pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari sembah Dia. Dengan kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Bimbing kami, sertai kami. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kami. Haleluya. Oh, haleluya.
sertai kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri semua. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah jeritan hati kami, firman-Mu yang menuntun dalam hidup kami, firman-Mu yang membimbing kami. Sebab firman berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman berita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau, dan kami masih bisa hidup, dan kami bisa ada dalam rumah-Mu semata-mata karena bimbingan Engkau, Roh Kudus. Maka pada pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu, untuk lebih jauh melihat Engkau dalam persoalan yang kami hadapi hidup ini. Maka pada pagi ini kami serahkan segala beban kami. Kami serahkan segala persoalan kami kepada Engkau, Bapa. Kami boleh pulang dengan satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus, dan Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Oke. Kita berterima kasih sama Tuhan ya, karena kemarin merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-39 secara sederhana ya. Jadi yang hadirnya terbatas ya, karena bertepatan dengan ibadah atau doa pelayan Tuhan ya. Jadi kalau saudara tidak hadir ya, jangan marah-marah, atau nggak dapat kue, nasi tumpeng nggak apa-apa ya. Jangan marah-marah, tetapi itu sampai di jamban. Tapi firman ini yang menjadi berkat buat kita, dan firman Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara. Amin. Dan hari juga ulang tahunnya. Tadi saya sempat doakan ibu kumpul. Bu, makasih sama Tuhan. Dan Bapak Tony hari juga ulang tahun ya, dapat cucu ya, sebentar anaknya memang dioperasi sesar ya. Dan kita semua yang hadir merasakan kebaikan Tuhan yang sedemikian rupa ya, sedemikian rupa yang kita rasakan sekalipun liku-liku hidup ini ya, kadang-kadang dipasang turun naik ya, turun naik. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, kita beriman kepada Tuhan. Maka pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat ke-8, dan temanya melihat Tuhan ya, melihat Allah. Ya itu oke. Ini sudah bulan yang lalu karena saya sakit ya. Sebenarnya sudah bisa ibadah, bisa pelayanan, tapi saya pikir fisik saya belum fit. Saya jaga ya, jangan sampai fisiknya ambruk gitu ya. Kita harus cerdik ya, gunakan. Nah, melihat Tuhan ya, melihat Tuhan. Kapan kita bisa melihat Tuhan? Kalau hati kita suci ya.
Betapa penting memiliki hati yang suci. Tanpa hati yang suci, kita tidak akan melihat Tuhan. Ya. Tanpa hati yang suci, kita tidak melihat Tuhan. Kenapa kita harus melihat hati kita yang suci? Sebab hati ini banyak diisi dengan perkara-perkara dunia yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita bingung, membuat kita khawatir dan ragu akan Tuhan. Katakanlah kurang percaya. Nah, dalam hidup ini penuh dengan tantangan. Dalam hidup yang kita jalani penuh dengan persoalan. Artinya selama saudara tinggal di dunia ini gak lepas dari persoalan. Jangan ngimpi ya, kita akan senang, selalu senang bohong. Bohong ya, itu bohong. Dan jelas firman Tuhan kata, barang siapa ikut Yesus, dia memikul salibnya dan menyangkal diri. Tapi kita bisa melihat Tuhan kalau hati kita hati yang suci. Nah, kita akan ketemukan firman Tuhan tentang kehidupan seorang yang menghadapi tantangan atau persoalan. Diambil dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 30 sampai 50. Kita nggak usah baca ya, waktu itu terbatas. Ada 4 hal yang menjadi berkat. Yang pertama, perhatikan, Daud tidak menjadi tawar hati. Yang kedua, Daud berbekal pengalaman. Yang ketiga, Daud bersandar atau mengandalkan Tuhan. Yang keempat, Daud melangkah dengan iman. Daud ini ya punya persoalan. Ya, saudara punya persoalan. Tapi melalui cermin firman Tuhan kita akan mengerti. Oh iya ya, betapa kita punya hati yang suci. Sehingga kita bisa memandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, kita akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan yang kita hadapi hari lepas hari. Ya, kita perhatikan poin yang pertama. Daud, perhatikan, Daud tidak menjadi tawar hati. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin atau Goliat. Dan jelas berkata Daud pada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Nah, saat ini Daud berkata pada Saul, kenapa? Sebab saat itu situasi yang mencekam. Situasi yang mencekam di masa saat orang Israel harus menghadapi orang Filistin. Dan saat ini yang menjadi jagoannya adalah Goliat. Dan saat itu semua mereka ini takut. Baik Saul sebagai raja, panglimanya keder. Karena dengan tubuh fosil yang tinggi besar, menakutkan dengan alat-alat perang yang komplit. Ya, gak mungkin secara manusia. Gak mungkin secara manusia bisa mengalahkan Goliat. Dan saat itu Saul juga pun demikian. Tetapi Daud ini, dia berkata pada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Ya, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Jangan seorang atau saudara menjadi tawar hati menghadapi Goliat, atau Goliat ini bicara persoalan hidup, persoalan masalah, persoalan ekonomi, rumah tangga, dan apa yang kita hadapi dengan situasi. Orang yang bekerja dalam dagang terasa loh. Saya kaget kemarin, saya ngeluarin uang beli bensin 200.000. Ya, kok setengah? Iya, 12.500 Petamak. Dan hati saya ya, cuman 100.000, cuman keliling Ciracas ke gereja, ke Cibu, Bentaran. Ya, 100.000 uang habis begitu aja. Maka saya beli 200.000, yaitu ngantri, ya karena ramai macet gitu kan. Nilai, saya bilang uang 100.000 besar loh. Ya, uang 100.000 ini besar. Dengan keadaan yang kita hadapi, saya bilang, Mam, ya, 8 liter, habis.
Itu kalau situasi BBM naik, dan saya sempat melihat di YouTube dikatakan negara apa saya lupa ya. Karena Ukraina, dari ekspor dari Ukraina minyak, dan apalagi saya nggak begitu mengerti, sehingga katakan minyak goreng nggak ada, ini apa nggak ada, kosong. Lihat, ini belum terjadi negara-negara yang lain. Dengan situasi ekonomi yang kita lihat ini, dan saya perhatikan pajak PPN naik 1% lagi, 11%. Belum nanti pajak lagi, belum naik lagi, naik pengeluaran semakin banyak, pemasukan semakin sedikit. Apa nggak blenger? Apa nggak pusing? Ya, masa belum harus menghadapi tantangan yang kita hadapi hari lepas hari. Yang kita nggak tahu, tidak bisa bayangkan perang anak Rusia dan Ukraina akibatnya. Dan kita menghadapi krisis. Ya berat apa? Hanya manusia teriak ini, teriak, dia nggak mengerti. Dan bagi seorang pedagang atau pegawai, ya kalau pegawai negeri tenang, gajinya pasti, gaji ke-13 enak, tapi kalau swasta. Dan tantangan yang menyeramkan bagaikan Goliat yang di hadapan kita, yang kita hadapi. Tetapi firman Allah kata, jangan menjadi tawar hati. Apa enggak tawar? Tawar hati. Kalau makanan tanpa garam menjadi tawar. Tawar itu bagian, katakanlah, saat itu bagikan hilang, mantap semangat, hilang gairah. Ya, kalau orang sudah gairahnya hilang, patah semangat, lesu gitu, lesu darah. Ya, mau ngapain dagang, mau ngapain kerja, mau ngapain gitu, lemes, karena tawar. Dengan hidup yang dihadapi, sebab Goliat itu begitu menakutkan namanya, dan saat itu dikatakan Saul dia merasa takut, cemas, semua takut menghadapi Goliat. Tapi ada satu yang berani berkata, Daud. Maka jangan seseorang menjadi tawar hati. Maka dalam Roma 12 ayat 11, coba perhatikan, Roma 12 ayat 11. Roma 12, janganlah hendaklah kerajinamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Yang mampu kita ada, roh kita. Ya, spirit, gairah, yang membuat kita harus semangat. Ya, membuat kita tidak tawar hati, karena spirit yang ada dalam hidup atau gairah kita, cuma semangat. Jangan lihat persoalan. Ingat, jangan lihat Goliat yang besar. Jangan lihat persoalan bagaimana akan dihadapi, persoalan yang berat. Betul. Kalau lihat mata jasmani seperti itu. Tapi firman Allah berkata, roh kita atau spirit kita menyala-nyala, bergairah. Istilah kata pantang menyerah. Kenapa demikian? Daud berkata, coba kembali ayat 32 tadi, 1 Samuel 17 ayat 32. Ya. Hambamu ini akan pergi melawan Goliat. Semua bertekad tawar hati, tapi hambamu, wah hebat ya, akan menghadapi orang Filistin ini. Semua kedar. Lihat, karena ada sesuatu dalam hidup Goliat ini, dia memandang beda dengan memandang Saul, dengan memandang pada Goliat, dan Daud memandang Goliat, dan pasukannya atau panglima memandang Goliat, tapi Daud memandang Goliat beda. Ada pandangan. Ya, karena di dalam dirinya ada spirit atau gairah yang semangat, yang berapi-api. Kita bangga loh punya Presiden Jokowi. Ya, kita doakan ya, biar sehat, ya, hikmat yang Tuhan berikan luar biasa. Ya. Negara-negara lain, kita masih tetap stabil. Sekalipun kurang sedikit. Lihat menteri-menterinya, mereka berjuang. Kita berterima kasih. Ya.
Kita doakan beliau. Benar-benar lihat satu pandangan yang begitu gairah. Saudara perhatikan, kalau saya suka perhatikan, jago, pintar ya. Hei, kita memandang sesuatu jangan pandangan pesimis, optimis. Nah, oke, yang kedua. Yang kedua, apa nih poin Daud? Perhatikan poin yang kedua. Daud berbekal pengalaman. Kita baca ayatnya ya, 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata pada Saul, hamba-mu biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawannya, perhatikan ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Teruskan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah menjemok barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat 37-nya. Mula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga, Tuhan juga akan melepaskan aku dari cakar singa, melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, Daud berbekal pengalaman. Daud berbekal pengalaman. Pengalaman itu penting. Ya, hidup ini penuh. Kalau semua terjadi dalam hidup ini, kau tak mengalami mungkin di lembah, persoalan hidup, jangan kita pernah pesimis atau kecewa atau malah marahkan Tuhan. Tidak. Itu suatu pembentukan karakter. Pembentukan karakter melalui pengalaman hidup itu sangat baik sekali. Seorang pimpinan, dia akan cari pegawai yang pengalaman. Seorang ibu berkata sama saya, Om, anak saya gajinya, ya, untuk ongkos saya nggak pas-pasan. Ongkos saya, makan belum ada. Untuk ongkos pulang pergi kantor mas kurang pas-pasan, apalagi makan. Tapi mamai berkata, terima aja gaji siang. Terima gaji sekian. Tapi ingat, itu dengan gaji sekian kamu sekolah. Kamu sekolah. Ya, melalui gaji sekian, kamu sekolah melalui. Nah, dengan demikian, apa saya manggut ya. Sekarang gajinya cukup lumayan, 50 juta lebih. Hanya pengalaman. Karena dia sudah punya pengalaman, begitu kerja tempat A, bekerja B, otomatis gaji naik. Karena seorang pemimpin atau CEO, dia ingin mencarikan seorang pegawai yang pengalaman. Makanya, enggak, saya gaji kecil nggak mau. Justru salah. Justru melalui pengalaman kita banyak berkat-berkat yang kita dapat. Ya, saya punya pengalaman. Ya, bagi saya seketika, tepatnya sekitar 25 tahun. Ya. 25 atau 27 tahun yang lampau ya, saya pergi ke Kalimantan ya. Ya, Kalimantan. Saya pergi beberapa orang, saya lupa tepatnya. Bagi mereka ini hal-hal yang aneh bagi dia, tapi bagi saya hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Jalan kaki 1 jam bagi saya nggak masalah. Kehujanan, ya, saya nggak masalah. Kenapa? Saya punya pengalaman. Kenapa? Saya punya pengalaman dan penginjilan. Tepatnya mungkin 35 tahun yang lampau. Ketika saya pelayanan ke daerah Riau, daerah Langgam, ya di Pekanbaru, ke Langgam kalau nggak salah habis pinggir desa, pinggir kota, kalau nggak salah setengah jam, ke dalam sekitar 1,5 jam. Ya, saat itu saya sewa mobil angkot, ya. Tengah pulang malam-malam jam 2 ya sampai nyasar sampai ke sungai lah. Ternyata pulang-pulang tengah malam kehabisan bensin. Bayangkan tengah hutan gelap, nggak ada lampu. Ya,
Untuk supir ingat belah mana ya, ada potongan kayu, gaji potongan kayu ya, besok kayu sana. Dia jalan, dia cari sampai ya, dapat bensin bisa pulang. Saya ingat jam 2 pagi baru pulang. Ya, saya punya pengalaman. Ya, waduh, kalau saya masih nyebur ke sungai gitu, gelap, mau jalan, sobat jalan tanah, bukan jalan aspal. Dan itu masih banyak binatang macan, katanya serem tidak. Saya punya pengalaman, gelap gulita nggak ada, lampu senter. Nah ya, ini pengalaman saya. Dan ketika saya masuk dan sangat enteng. Dan saya juga pengalaman. Depok bukan Depok sekarang. Kalau Depok itu dulu, dari Depok saya jalan kaki sampai Jalan Raya Bogor. Saya pengalaman. Saya pernah naik ketika jam 4 sore gak ada kendaraan. Untuk pulang dari Depok, untuk ke daerah Raya Bogor, gak ada kendaraan. Wah, saya lihat truk di atas kayu bambu panjang, mungkin 2 meter panjang. Bapak ikut dong Pak, boleh ikut. Di atas bambu, ya saya naik aja bambu. Di atas truk tapi isinya bambu semua. Depok kan di sana masih kampung, ya daerah perkampungan. Saya naik ke atas, supaya bisa pulang. Pengalaman, ya pengalaman, ya. Maka bagi saya kalau dari saya, enteng. Saya nggak bohong ya. Ada papinya ya Yandi. Kalau Pak Dani bohong, dia tahu, yang bohong lu. Enggak. Ya, bagi saya kalau ke desa-desa hal yang biasa. Karena sudah pengalaman ketika masih pacaran. Tahu pacaran? Margonda, Jalan Margonda itu kan orang waduh, udah nggak kalau salah gaji genap kalau salah, lebarnya luar biasa. Kalau dulu saya sama calon istri pacar saya naik motor, kiri kanan pohon kacang, sebelah kanan pohon papaya, jalan apa? Aspal, tanah. Ya kalau hujan licin, apa yang terjadi tengah jalan? Bensinnya habis, bukan bensinnya, banyak kempes. Terpaksa harus dituntut sama pacar, sama ibu gembala. Ya, Margonda, kalau salah, ya UI namanya UI, ya itu namanya saya udah ngerti. Ya kenapa? Karena saya orang sana, orang Cimanggis ngerti, orang sini lah. Tahu keadaan. Dan ketika saya masuk ke Kalimantan menginjil, nggak aneh. Tidur di bawah kandang babi, ya sepertinya malu, gengsi. Kenapa? Karena punya pengalaman. Kurang lebih sekitar 40 tahun, 40 tahun yang lalu. Ketika paman saya punya, dia pemborong pohon karet dipotongin, diketin dari racik untuk kayu bakar. Ya karena udah jam 4 ya, jangan pulang, serem daerahnya. Masuk daerah Bojong Gede tuh, sekarang udah perumahan, pulang. Jam 5 nggak salah, jangan pulang, serem gitu ya. Ya sudah nginep. Saya tidur di warung, karena orang pagi-pagi badan saya pada ngerentak, kenapa ya? Pada ngerentak. Saya buka tikernya, ternyata kayunya masih ada kulitnya. Saya nggak bohong nggak? Nah, ini pengalaman hidup, mulai pelayan hidup, liku-liku hidup dengan pengalaman ini. Saya mengerti. Nah, Daud itu dia pengalaman. Apa pengalaman Daud? Daud dari kata pengalamannya, ya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang bisik. Ya, jelas. Daud punya pengalaman melawan singa dan beruang. Jadi Daud ini punya pengalaman melawan singa dan beruang. Singa dilawan, beruang dilawan, dicabik. Hebat kan? Sekarang lawannya siapa? Kalau Daud punya pengalaman melawan singa dan beruang, sekarang lawannya siapa? Siapa lawannya? Filis. Siapa? Goliat. Yuk, perhatikan ayat 43. Ayat 43, lawan siapa? Ayat 43. Orang Filistin itu atau Goliat itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Nah, ayo. Jadi Goliat katanya apa? Anjing. Kalau singa beruang mudah dikalahkan, anjing.
Kata Daud, enteng kau beruang, singa muda dikalahkan sekarang lawan anjing. Ya macam mana pula ini, aku potong dia saja. Ya lain, ya pengalaman. Jadi kau sudah harus mengalami ini, jangan pernah pesimis, optimis, amin. Optimis, karena pengalaman. Apa yang ngalamin Daud? Nah, saya nggak bohong ya, saya nggak bohong kalau saksi yang gitu, saya pengen nggak suka ke khotbah saksi yang bohong. Ibu nggak baik kalau khotbah bohong ya, nggak baik, itu jahat, dosa di hadapan Tuhan. Ya, nah ini jelas. Dan Daud juga pengalaman. Singa dan beruang aku kalah, sekarang anjing. Ya, ya, maka aku datang engkau, aku dengan tongkat, lalu demi para Allahnya orang di sini mengkutik Daud. Jelas. Lawan anjing. Mudah. Nah inilah sering yang kita alami dalam hidup kita. Kita hanya melihat. Nah lupa pengalaman. Kalau dulu Tuhan tolong saya hari ini Tuhan Kalau dulu Tuhan buka jalan, sekarang juga Tuhan buka jalan. Kalau dulu Tuhan berkati saya, sekarang juga Tuhan berkati saya. Enteng kan? Pengalaman. Makanya kalau saudara diajak Tuhan, dia ke lembah, jangan marah. Ya, dia Tuhan di lembah, nggak apa-apa, diproses, dibentuk. Nanti jadi orang yang pintar gitu. Akhirnya kan kita untuk sendiri. Ya, untuk sendiri, buat kita sendiri. Bukan buat orang lain, buat kita. Seandainya saya nggak pernah pengalaman gitu ya, saya akan nggak lihat kayak mana takut, padahal mah, serem, tunggu orang lain, serem. Karena nggak pengalaman. Kalau ada pengalaman nggak kaget lagi. Nggak aneh. Nah itu hidup ini. Lihat hidup yang kita jalani, kita butuh pengalaman hidup. Ketika dia di bawah Tuhan, di lembah, Daud punya pengalaman. Oke, yang ketiga. Apa? Perhatikan yang ketiga, susun yang ketiga, tolong. Pasang. Daud bersandar atau mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Daud berkata kepada orang di sini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku datang engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ya kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perhatikan ayat 47-nya. Dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Daud bersandar Tuhan. Ingat Yeremia 17, nggak usah baca ya, kan hemat waktu. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan pendeta. Tidak. Mengandalkan Tuhan, dia akan tumbuh bagikan di tepi air. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Bukan gak baik. Oh, bantu doa itu baik, gak salah. Tapi jangan andalkan pendeta. Andalkan Tuhan. Selalu Anda, saya senang kalau dengar ya, saya senang ketika orang, ya, ketika satu saya sebut orang ya, saya iya, ya, saya ingat orang yang kalau saya baiklah, ya, kalau saya menghadapi masalah, kalau saya sedang menawari barang atau ya sesuatu, dia berdoa, Tuhan, biar Engkau pakai mulut saya. Tuhan, Kau pakai mulut saya. Tuhan, Kau bicara buat orang itu. Tuhan, ya, tapi kalau ngocok-ngocok enggak, dalam hati Tuhan perlahan. Ya, apa jadi? Saya mengalami katanya. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Ya,
Dia mengandalkan Tuhan. Penting kita mengandalkan Tuhan. Sebagaimana saya saksikan sebulan yang lalu. Ya. Salah satu anak kita ya, teman kita, saudara kita. Didi, saya mau sekolah perwira. Dan saya berkata, andalkan Tuhan. Didi nggak punya teman. Dan dia berdoa. Dan Tuhan terus campur tangan. Dan dia berhasil. Saat ini sedang pendidikan. Saya senang. Saya senang dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dikit-dikit mengandalkan pendeta, tidak. Atau mengandalkan manusia, tidak. Tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam menghadapi masalah yang berat ataupun persoalan apapun. Andalkan Tuhan. Sobat, ya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Tapi andalkan, makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan? Ingat dong, Roma 8 ayat 31. Ya, nggak usah baca ayatnya ya. Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam bisnismu. Andalkan Tuhan dalam pelayananmu. Andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Andalkan Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi atau sedang menghadapi. Yang keempat, apa? Daud melangkah dengan iman. 1 Samuel 17 ayat 49 dan 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu menang ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Perhatikan ayat 50-nya, demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dari batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Daud. Daud melangkah dengan iman. Perjalanan hidup orang Kristen berjalan dengan iman. Ya, kita hari lepas hari kita melangkah dengan iman. Ya, bukan dengan kenyataan. Tidak, melangkah dengan iman. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya percaya Tuhan akan berkati saya. Saya percaya Tuhan akan buka jalan buat saya. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya percaya Tuhan gak akan permalukan saya. Saya percaya Tuhan akan selesaikan persoalan hidup yang saya hadapi. Dia melangkah dengan iman. Saya percaya hari Tuhan akan berkati usaha saya. Saya percaya Tuhan akan buka jalan buat saya. Maka firman Tuhan berkata, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasa Allah. Kuasa Allah bagi saudara yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa penting bagi kita yang saudara yang percaya kepada Tuhan. Kuasanya akan nyata. Kuasanya akan nyata karena saudara percaya. Kuasanya akan nyata karena kuasanya. Kuasa itu penting loh, hebat loh. Orang kalau berkuasa itu hebat. Dalam satu perusahaan, ya, dalam pelayanan, dalam hidup, kuasa itu hebat. Kalau orang itu percaya. Apalagi Tuhan. Kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin. Kuasanya, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa dalam tangan Dia. Kalau lihat kuasa seorang hebat. Ya. Kuasa Allah yang dahsyat yang luar biasa. Dia sanggup merobohkan benteng-benteng Yeriko. Saya tahu benteng Yeriko lebarnya 6 meter. Nanti saudara tanya, kok Israel? Benar apa bohong ya Bapak Daniel? Saya nggak tahu. Yang cerita siapa lupanya? Siapa Pak Tony lupa? Siapa? Jadi 6 meter.
tingginya 14 meter. Jadi lebarnya 6 meter, bayangkan kalau udah kuda itu naik ke atas. Saya pikir betul, karena kalau tembok-tembok Cina itu lebar juga sama. Kalau Cina lihat bisa naik kuda di atas, ya, semacam keliling pasukan. Itu saya pikir tembok biasa, bukan, lebar 6 meter, tinggi 14 meter, tinggi luar biasa. Ya kita nggak ada 14 meter, 6 meter, ya, 2,5 kain tinggi, roboh. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan bagi saudara kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyata kalau saudara percaya akan pengorbanannya di Golgota. Kenapa? Nah, ya perhatikan ayat 46. Ayat yang ke-40 maksud kami. Ayat 40. Nggak salah lihat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang ditawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilih dari dasar sungai. Perhatikan ya, saya ulang balik. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya pada dalam kantungnya. Perhatikan baik-baik, ini ada mutiara yang indah ya. Saat itu Daud mengambil batu yang berada di sungai. Ketika dia ambil batu, dia nggak pakai kaki. Maaf ya. Enggak. Tapi dia mengambil dengan rendah hati. Dia tunduk. Dia merendahkan. Dia ambil batu itu. 5 buah. Saya berpikir, kenapa nggak 10? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 2? Saya berpikir, kenapa 5 batu ya? Kenapa nggak 3 atau 2 atau 10? Batu menunjukkan pada pribadi Kristus. Dia batu yang karang yang kokoh. Yang kedua, yang ketiga tadi rendah hati. Yang kedua, batu daripada pribadi Kristus. Yang 5, apa arti 5? Luka Tuhan 1, tangannya kiri kanan 2, kaki 2, lukanya yang terakhir. Luka yang kelima, rusuknya keluar, ya, keluar darah dan air, akhirnya gereja. Ini juga pada 5 luka Tuhan, 5 luka Tuhan juga pengorbanan Tuhan di Golgota. Ya, pengorbanan Tuhan di Golgota. 5 luka. Di kayu salib inilah sumber pertolongan, bukan tangan saya. Di kayu salib sumber pertolongan Tuhan. Ya. Di kayu salib sumber pertolongan Tuhan. Dengan rendah hati ingin bertemu dengan batu yang hidup, itulah Kristus. 5 luka pada salib Kristus. Di kayu salib, ya, mata rohani kita akan terbuka. Kalau kita melihat hati yang suci, kita akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 kembali lagi. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Hati yang kita yang suci, kita akan melihat Tuhan. Kita melihat memandang akan salib Kristus di Golgota. Hati kita bersih, kita pandang pada Yesus. Bukan melihat Goliat yang besar. Bukan melihat Goliat yang menakutkan. Bukan melihat Goliat yang menyeramkan. Bukan Goliat yang membingungkan kita, mencemaskan kita. Tapi ada satu pribadi Kristus. Itulah salibnya di Golgota. Cintanya yang besar dalam hidup saudara. Kita akan memandang Yesus. Kita akan melihat Yesus yang terpaku di Golgota.
kasihnya tidak pernah luntur sekarang dan sampai selama-lamanya. Renungkan kembali. Kita akan melihat Tuhan. Bukan melihat Goliat. Bukan lihat persoalan. Bukan lihat masalah. Bukan lihat problem. Bukan masalah yang besar-besaran seperti Saul, tidak. Tapi melihat Tuhan. Karena hati kita bersih. Hati kita suci. Hati kita suci. Kita melihat Tuhan. Oh, di kayu salib. Di kayu salib. Di kayu salib kita lihat Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penuh cinta. Yesus yang sangat mengasihi saya, saudara. Kita akan takut. Kita tidak akan cemas. Dan apa terjadi? Perhatikan tadi ayat yang ke-49. Kembali. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambil sebuah batu dari dalamnya. Artinya diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Sebuah batu dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu tak kena pada dahi. Saudara pernah perhatikan atau tidak ya? Kalau lihat film-film, saya senang film-film dulu ya, Ben Hur gitu. Biasanya kalau tentara Romawi itu, Romawi ya, kalau berarti tentara Romawi ini, Filistin ya, ada tameng di sini ya, maling untuk menutupi dahinya. Kalau polisi ya saya perhatikan dalam bajunya, rompinya dalam ada plat ya, plat baja nggak salah ya, supaya anti peluru. Ini enggak tusuk ya, saya sekali perhatikan, saya lihat ini ya, dalamnya ada plat ya. Tetapi kalau dulu kan takut gitu, nggak kena kan. Tapi kalau orang tentara Romawi atau tentara itu ada dahinya, ada tutup, ya, dahi, ketopong lah, kata ketopong, makanya ada ketopong yang menutupi dahi itu. Yang sangat menarik, batu itu bisa nembus ke dahi, dahi ini, ya, semuanya nggak akan bisa. Sebab dahi melindungi, ya, melindungi. Tetapi yang sangat menarik, dahi ini, batu itu kena kada, masuk nembus kada, tak gitu, terlepas gitu. Tertopongnya misalnya, geletak. Saudara, itulah dipanggil kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan apa yang terjadi? Goliat roboh. Nah, sekarang kita lebih yang terakhir ya. Dahi ini ya, yang membuat kita takut. Atau nih, yang membuat kita takut apa? Pikiran. Membuat kita cemas, pikiran. Yang membuat kita bingung, pikiran. Membuat kita tidak berdaya, pikiran. Kita pandang Goliat terlalu besar, gak mungkin, gak pikiran. Tapi lupa akan memandang, melihat Tuhan. Kecil Daud dengan kuasanya Tuhan. Kecil Daud dengan kuasanya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kuasa Tuhan gak ada, gak kelihatan. Salib Kristus tidak nyata. Yang hanya dilihat Goliat, 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 Goliat yang ada dalam pikiran kita. Goliat, 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 Goliat. Akhirnya stres. Habis stres, stroke. Habis stroke, stop. Pikiran. Kita baca firman Tuhan kan. Kenapa bisa memandang melihat Tuhan? Karena hati kita suci. Coba hati kita bla 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 yang enggak tidak. Kalahkan dengan apa? Batu Kristus atau korban Kristus kita. Semua akan jadi beres. Kenapa kita datang dengan takut? Pulang dengan takut. Datang dengan cemas, pulang dengan cemas. Datang dengan bingung, pulang dengan bingung. Hari lepas hari bingung. Lihat si Goliat, lihat di Goliat, Goliat. Siapa yang salah?
pikiran kita tidak letakkan di bawah kaki salib Kristus. Pikiran kita letakkan di bawah kaki Kristus. Maka firman Tuhan kata, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Yuk bangkit berdiri. Di dalam ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Mari kita masuk dalam suci. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Melayang berjalan suci sampai ke depan. Serahkanlah seluruh persoalanku, seperti dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Bapa di surga, kasih yang luar biasa dalam hidup ini. Engkau sudah pakai hamba-Mu yang kecil sebagai alat-Mu Tuhan. Firman-Mu jelas bagi kami. Jangan kami lihat Goliat yang menakutkan, Goliat yang menyeramkan, Goliat. Tapi hari kami memandang akan Engkau. Kami boleh memandang akan Engkau di Kalvari. Satu perkara, Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami. Yesus yang tidak pernah membiarkan kami. Daud punya pengalaman hidup melawan singa dan beruang. Apa artinya dengan anjing? Apa arti dengan Goliat? Apa arti dengan Goliat? Kasih Tuhan nyata di Golgota. Kasih yang luar biasa. Ampuni dosa hamba-Mu. Layakan hamba-hamba-Mu untuk melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Kau dalam aku dalam Engkau. Bagi kesekutuan yang rapat dengan Tuhan. Maka pada pagi hari turunkan berkat atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Merupakan makanan minuman sesungguhnya yang mau hidup kekal. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa,
lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya silakan saudara mulai ya. Lepaskan. Sudah di atas, di bawah, silakan buka tapi jangan minum dulu. Kita akan makan bersama-sama. Sudah semua? Belum? Semua susah, sudah terima di atas, sudah terima? Sudah terima semua kiri kanan? Sudah? Yang belum angkat tangannya. Sungguh besar kasih Yesus Tuhanku. Mari sidang jemaat saya jemput dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Terima perjamuan kudus-Mu. Sakitku Sungguh besar apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, saatnya perjanjian yang baru dimeterai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambil tubuh Tuhan, ada junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh darah Tuhan dan darah saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapkan syukur diberkati dan diberi saudara. Bukankah di dalam Tuhan darah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ambil darah Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Bila mana sakit, taruh tangan kiri dan yang sakit. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada kuasa kesembuhan. Dengarlah baik-baik.
Demikian cawa minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara-saudara. Bukankah di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Berserulah kepada Dia. Mengucap terima kasih kepada Dia. Ialah mata kalamaya rama. Ia rama sikina wata kalamaya rama kurasa. Ia rama karata kalamaya rama sikala mata kalamaya rama. Kurata kalamaya rama sikiala wata kalamaya rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabakara takalama ya Rabasikala Kurata kalama ya Rabasikala matakalama ya Rabakara takalama. Ya Rabakara takalama ya Rabasikala matakalama ya Rabakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabakara takalama ya. Ya kata yang manis, kami ucap syukur kepada Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan. Banyak kali memandang persoalan memandang Saul pada Goliat. Tapi hari mata rohani kami dibukakan. Memandang Goliat dengan mudah. Kecil. Karena kuasa salib Kristus lebih daripada Goliat. Kuasa salib Yesus lebih besar daripada Goliat. Karena hati kami bersih. Sucikan hati kami dari keraguan akan Engkau. Sucikan hati kami dari kebimbangan kami akan Engkau. Sucikan keraguan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami melangkah dengan iman. Kami melangkah dengan iman. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya persoalan yang kami hadapi bisa kami hadapi karena kami memandang Engkau lebih besar daripada Goliat. Ampuni segala dosa kami. Banyak kali kami mandang persoalan bagaikan Goliat yang besar menakutkan sebagaimana Saul. Tapi kami belajar hari ini seperti Daud memandang Goliat. Dia bukan memandang Goliat, tapi dia melihat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena hati Daud suci, hati kami juga suci. Hari ini kami memandang Tuhan yang sanggup menolong buat kami, yang sanggup membuka jalan buat kami, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup menyelesaikan persoalan kami, yang sanggup menyelesaikan problem yang kami hadapi. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Sebab firman berkata dalam Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasa Allah bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan besok kami harus bekerja atau berdagang. Sertai buat tangan kami. Pergi dengan selamat. Pulang dengan selamat. Dan kami mendapatkan berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berjalan dengan iman. Hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan Jumat Agung, Minggu Paskah bisa berjalan dengan baik. Kalau kemarin kau sudah berkati ulang tahun gereja yang ke-39, saya percaya kau juga berkati untuk tahun depan ke-40. Berkat saudara kayu ulang tahun pada hari ini, kau sudah berikan panjang umur, kau juga memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan anak-anakmu, hamba tidak tahu, tapi engkau juga memberkati mereka. Dan kami mendoakan khusus untuk Bapak Edi Hartono yang saat ini akan dioperasi Tuhan prostat
saatnya biar Engkau pakai dokter sebagai alatmu yang sempurna, sehingga sehat yang sempurna. Buat Memel juga hari ini akan operasi sesar, pakai tangan dokter sebagai alatmu Tuhan. Bayi ilahi, bayi yang dari surga yang sehat walafiat, hadiahnya diberikan untuk Bapak Tony Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi dengan hati yang sukarela. Kami memberi kepada Tuhan, tidak ada motivasi lain. Kami memberi dengan hati yang tulus. Kami juga memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milikmu. Semua kami lakukan dengan cinta. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kebaktian sore, Kau berkati. Kebaktian kaum muda, Kau berkati. Ibadah sekolah minggu minggu depan Kau juga memberkati. Sekolah kebaktian tengah minggu Kau berkati. Wanita Kau berkati. Dan lebih pada Tuhan, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati buat kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Apa saja kerjakan berhasil. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Dan kekasih bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.